Halo Sobat Bola, berjumpa lagi dengan kita Alano Sport. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Selamat menyaksikan. Mourinho, tim buangan, Liga Champions juga tidak akan suka ketemu Roma. AS Roma akan menghadapi Juve dari Liga Champions di playoff Liga Eropa. Jose Mourinho menilai tim-tim dari Liga Champions juga tidak akan suka bertemu Roma. Roma meraih kemenangan 3-0 atas Sheriff Tiraspol di matchday terakhir grup G di Stadion Olimpico, Jumat 15 Desember dini hari. Namun, kemenangan itu tidak cukup mengantar Roma jadi juara grup. Giallorossi harus puas finish sebagai runner-up grup G dengan selisih 2 poin dari Slavia Praha yang ada di puncak. Itu berarti Roma harus melewati playoff melawan tim dari Liga Champions untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Liga Eropa. Musim lalu, Mourinho menyebut tim-tim yang terlempar dari Liga Champions ke Liga Eropa sebagai hiu. Roma musim lalu juga harus melewati playoff dalam perjalanannya menuju final Liga Eropa. Kami finish kedua, tapi mereka yang turun dari Liga Champions juga tidak akan senang harus menghadapi kami, ujar Mourinho. Benfica sampai perempat final Liga Champions musim lalu dan tidak menyembunyikan rasa frustrasinya karena harus ke Liga Eropa. Saya harap kami tidak akan menghadapi jalan yang serupa seperti musim lalu, ketika kami harus mengalahkan Red Bull Salzburg, Real Sociedad, Bayer Leverkusen, yang kelihatannya seperti membuat kami menang dari tim Kepulauan Faroe, ujar Mourinho. Bersih-bersih. Klub Chelsea akan menjual 3 pemainnya di tahun depan. Chelsea siap bersih-bersih pemain. Di bursa transfer musim dingin Januari 2024 nanti, setidaknya 3 pemain ini kabarnya masuk dalam daftar jual. Chelsea punya kedalaman skuad yang cukup gemuk. Sayangnya, badai cedera juga membuat para pemainnya masih lama di ruang perawatan, termasuk para pemain barunya seperti Romeo Lavia dan Christopher Nkunku. Cucurella dirumorkan sempat mau dijual pada musim panas kemarin. Namun, Cucurella masih dibutuhkan jasanya demi menambal lubang yang ditinggalkan Ben Chilwell karena langganan cedera. Disasi sebenarnya baru dibeli Chelsea pada musim panas kemarin. Bek tengah itu tampaknya tidak memenuhi harapan manajer Mauricio Pochettino. Menariknya, Conor Gallagher sebenarnya jadi andalan Mauricio Pochettino di musim ini. Kontraknya akan habis di musim panas 2025. Yang mana pihak Chelsea mau mengikatnya lebih lama dan akan ambil keputusan untuk menjualnya jika perpanjangan kontraknya berlarut-larut. Gallagher merupakan jebolan Akademi The Blues. Beberapa klub Liga Inggris lainnya diketahui meminati jasa pemain berusia 23 tahun itu. Shin Tae-yong pastikan bahwa Justin Hubner ke TC Timnas di Turki. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan membawa Justin Hubner ke pemusatan latihan di Turki. Ia masuk dalam skuad berkekuatan 30 pemain. Justin saat ini sudah resmi menjadi WNI setelah proses naturalisasinya rampung. Pemain muda Wolverhampton Wanderers itu sudah diambil sumpahnya pada Rabu, 6 Desember 2023. Adapun TC Timnas Indonesia di Turki ini digelar dalam rangka persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari 2024. Dalam menyongsong ajang ini, hanya 30 pemain yang akan dibawa ke Turki untuk latihan dan 2 kali uji coba. Libya dikabarkan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia dalam 2 kesempatan, sementara itu, Shin Tae-yong tak bisa memastikan potensi menyertakan Jay Itzes dan Nathan Choeaon. Jay dan Nathan sudah disetujui pengajuan paspor Indonesia oleh DPR RI. Tapi keduanya hingga saat ini belum menjadi warga negara Indonesia karena proses naturalisasinya belum beres. Tapi mereka sudah dinantikan untuk diambil sumpahnya untuk mengantongi paspor Indonesia. Justin bisa dibawa. Kira-kira 30 pemain yang dibawa ke Turki setidaknya tanggal 1 Januari 2024. Setelah telatnya semua pemain akan bergabung, dan Jay dan Nathan belum tahu nanti bagaimana proses naturalisasinya, tapi sedang dalam proses, ujarnya Shin Tae-yong. 3 besar nominasi pemain terbaik FIFA 2023, Messi, Haaland, Mbappe masuk dalam daftar. 3 besar nominasi pemain terbaik FIFA 2023 telah diumumkan. Mereka adalah Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Ketiga nama tersebut mengalahkan 9 nama lain yang sebelumnya juga masuk nominasi awal, yakni Declan Rice, Bernardo Silva,
Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, Vichak Kvaratskhelia, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic, Rodri, dan Victor Osimhen. Penilaian dilakukan via voting dari 4 kategori berbeda, yakni pelatih timnas, kapten timnas, jurnalis, dan para penggemar yang memilih lewat situs resmi FIFA. Masing-masing kategori memiliki bobot seimbang, yakni 25%. Nama pemenang akan diumumkan dalam The Best FIFA Football Awards yang akan digelar di London pada 15 Januari mendatang. Melihat sekilas, susunan 3 besar tampak ideal, mirip dengan Ballon d'Or 2023. Namun perlu diingat bahwa periode penilaian diambil dari 19 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Haaland memiliki keunggulan, yakni meraih treble di musim lalu bersama Manchester City, sedangkan Mbappe hanya meraih gelar Liga Prancis di musim lalu bersama Paris Saint-Germain. Sementara Messi sedikit lebih baik dari Mbappe. Selain trofi Ligue 1, ia juga memenangi Leagues Cup bersama Inter Miami. Poin positif di balik kegagalan Bali United ke semifinal AFC Cup. Bali United kembali gagal melaju ke fase semifinal zona ASEAN AFC Cup musim ini. Dari hasil 6 pertandingan di fase grup G musim ini, Bali United finish di posisi ketiga di papan klasemen di bawah Central Coast Mariners dan Terengganu FC. Sementara wakil Filipina, Stallion Laguna FC berada di dasar klasemen di bawah Bali United. Pelatih Bali United, Stefano Cugura menjelaskan bila ada alasan positif dari kegagalan di AFC Cup kali ini. Bali United sendiri hanya meraih 2 kemenangan dari wakil Filipina, Stallion Laguna FC dengan skor 2-5 dan 5-2 dalam 2 pertemuan mereka. Sementara kekalahan Bali United terjadi saat menghadapi wakil Australia, Central Coast Mariners dengan skor 6-3 dan 1-2 dari 2 pertemuan mereka. Ditambah 1 kekalahan saat bertandang menghadapi wakil Malaysia, Terengganu FC dengan skor 2-0 hari Rabu 13 Desember kemarin. Sementara hasil imbang sempat diraih pasukan Serdadu Tridatu dengan skor 1-1 dengan Terengganu FC saat berlaga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Dengan adanya AFC Cup, Teku berpendapat turnamen ini turut membantu timnya memiliki perkembangan di kompetisi lain yaitu Liga 1 musim ini. Ini kompetisi penting buat kami punya persiapan bagus di kompetisi Liga 1. Memang kami kecewa karena tidak bisa berlanjut ke fase berikutnya. Tetapi ini menjadi proses buat tim kami, awal kompetisi AFC kami berada di peringkat 5 atau 7 dan sekarang kami berada di peringkat kedua di klasemen. Tentu pengalaman AFC Cup kami musim ini membantu tim Bali United semakin berkembang di musim ini, jelas Teku. Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.